Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Enggak, ya. Ini belum pada puasa kan besok atau sudah ada yang puasa? Ya, mohon maaf saya menggantikan Pak Habib karena beliaunya sedang di perjalanan di kereta belum sampai. Saya menggantikannya. Oke. Langsung saya buka. Kita buka dengan doa sesuai keyakinan masing-masing, untuk yang muslim dengan bacaan basmalah. Oke, ini saya sudah record ya. Saya langsung saja ke materi, fokus ke materinya. Saya akan, apakah sudah muncul di layar? Sudah ya, bisa muncul ya. Oke, dan nanti akan komunikasi dua arah. Jadi mohon nanti ya, yang aktif siapa di sini? Raisa, Aime, speakernya aktif? Atau Sandria, Elisa, siapa lagi sini? Taki, Kaisar, atau Sasa? Oke ya, silakan nanti kita komunikasi dua arah supaya maksimal. Ini bisa dimulai atau ada yang belum gabung ya? Oke, langsung aja kita mulai aja. Ya, kita akan bahas tentang kombinatorik. Yang pertama kita kenalkan materi permutasi. Permutasi secara umum yaitu ketika terdapat n huruf yang terdiri dari n1 huruf A, N2 huruf B, N3 huruf C, dan seterusnya, maka banyaknya susunan yang berbeda dari huruf N dapat dicari dengan rumus N faktorial. Oke, contoh. Nah, kalau menghitung permutasi sudah bisa ya. Permutasi itu simbolnya biasanya P ya. Nah, kalau P, ya, yang di depan sebelum P misalnya ada N, dan yang depan setelah P adalah R, maka kita menghitungnya dengan N faktorial N min R. Oke. Kemudian ini yang khusus ya. Khusus ketika ada beberapa yang kembar ya. Misalnya ada N1 huruf A. Nah, contoh yang matematika di sini A-nya ada berapa? A-nya ada 1, 2, 3 ya. Jadi A-nya ada 3. Kemudian M ada 2. Kemudian T-nya ada 2. Ya. Kemudian E-nya ada 1. Kemudian I-nya ada 1. Dan K-nya ada 1. Nah, ini akan disusun menjadi kata yang lain sebanyak-banyaknya. Nah, paling banyak berapa? Nah, meskipun kata itu tidak bisa dibaca, tidak harus bisa dibaca. Nah, maka kita menghitungnya banyak huruf totalnya di sini matematika ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 10 huruf di matematika. Nah,
Maka menggunakan ini, kita gunakan 10 faktorial, dan yang lebih dari 1 seperti A, ada 3 berarti 3 faktorial, M-nya ada 2 berarti 2 faktorial, T-nya ada 2. Nah, sebenarnya dibagi satu nih, karena dibagi 1 ya tidak pengaruh sehingga tidak ditulis. Contoh misalkan di sini ada namanya siapa tadi? Di sini misalnya Aime gitu ya. Aime kalau dibuat nama lain menggunakan huruf Aime ada berapa? Ini ada berapa? Nah, A-nya ada 1, I-nya 1, M-nya 1, E-nya 2. Nah, berarti ini nanti banyak hurufnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 faktorial dibagi 2. Begitu. Oke, paham ya? Itu suaranya. Ya. Oke, Matthew, paham? Ya, semuanya paham. Oke. Nah, ada juga jenis. Siklis itu artinya muter atau ya melingkar. Gitu ya. Maka banyak permutasi siklis dari n elemen adalah n-1 faktor. Contoh misalnya kita punya sederhana saja. Ya. Ini misalnya kita punya gula warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Ini. Nah, kemudian kita mau jadikan apa? Gelang. Kita kasih benang ke sini. Berapa banyak susunan berbeda? Misalnya ini dimulai M itu dimulai dari 1. Contoh ini berarti MKH. Merah, kuning, hijau, 1. Contoh yang kedua apa? Misalnya. Ya. Contoh yang kedua, ini kan M di tengah-tengah. Apa? M-nya di tengah-tengah. Lingkaran ini, HK. MKH. Nah, kalau kita membuat MHK, apakah ini dianggap sama? Sama nggak MHK dengan MKH? Kalau MHK, gambarnya MH. Kalau menggunakan aturan ini, harusnya, ini karena N-nya ada 3, berarti 3-1 faktorial. Atau berapa? 2 faktorial. 2 faktorial itu 2. Harusnya ada 2. Nah, 1 MKH. MKH seperti ini. Apakah satunya lagi MHK? Atau punya susunan lain? Oke, Matthew. Selain 2 ini apa? Tidak ada ya? Ini MHK. Ternyata. Jadi ada 2. Tapi kalau ini ada catatan, jika berputar ke kiri dan ke kanan dianggap sama, maka banyak permutasi siklis N-foot adalah ini ada setengah. Seperti ini. Kalau dianggap ke kanan dan ke kiri dianggap sama, seperti MKH, ini ke kanan, searah jarum jam. Nah, kalau dilihat dari ke kiri, MHK akan sama, seperti ini. Maka ini hasilnya hanya ada
Contoh berikutnya, ini ada Zendi, Ali Cahyo, Hendri Rudinisa Yenuri, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang akan mengadakan pertemuan tutup di meja berbundar atau bentuk lingkaran. Ada beberapa cara berbidang sehingga kedudukan seorang peserta rapat terhadap peserta lainnya berbeda. Jadi kalau ini dianggap nanti dari arah ke kiri dan ke kanan dianggap berbeda. Ya, ini dibentuk n-1 faktorial atau 7-1 faktorial atau 6 faktorial atau 720. Ya. Nah ini, kalau contohnya ini tidak berupa manusia atau orang, tapi bentuknya adalah benda 4 mani-mani berbeda warna, disusun menjadi sebuah gelang. Nah, kalau menjadi sebuah gelang, berarti dari arah kanan dan ke kiri dianggap sama. Jadi, seperti tadi kita jelaskan, ini ada warna hitam, 1, warna kuning, 2, warna biru, 3, dan warna hijau. Nah ini dianggap muter dari arah kanan dan ke kiri dianggap sama. Jadi ada 3 ya, ini salah satunya. Nah, berikutnya ya kalau kita mau susun dengan formasi yang lain, ya setelah hitam itu biru, ya. Kemudian baru kuning, kemudian baru hijau. Ini yang kedua. Yang ketiga tentu hitam, kemudian kuning, hitam kuning sudah misalnya hijau dulu ya. Kemudian biru, baru oke. Sekarang ke teori kombinasi. Nah, jadi kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Intinya gitu. Kalau permutasi memperhatikan urutan. Secara simbol kombinasi ada beberapa, seperti ini bisa atau seperti ini bisa. Oke, ini yang masuk garda, Laksamana garda. Masuk, ya. Ini ada chat. Pak, sudah direkod. Sudah direkod apa belum nih? Sudah ya. Oke. Direkod enggak? Nah, contoh soal, 8 orang akan dipilih. 3 orang mengikuti lomba matematika tingkat nasional 2023 di Jakarta. Nah, artinya ini 8 orang dipilih, 3 orang sembarang. Nah, kalau sembarang tidak ada ketentuan sebagai ketua, sebagai wakil, kemudian sebagai sekretaris, maka ini masuknya kombinasi sembarang, ya, sembarang kombinasi. Sehingga memilih 3 dari 8 berarti kombinasi, ya, 3 dari 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 8 min 3 faktorial atau 3 faktorial. Ini ya, saya tulis lengkap dulu di sini. Ini 5 faktorial. Kemudian 8 faktorial, ini 5 faktorial. Ini kita uraikan yang 8 faktorial itu menjadi
Ya, jadi 8 kali 7 kali 6 kali. Kemudian yang 3 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali 5 faktorial. Sehingga yang sama bisa kita coret. 1, 2, 3 adalah 6, kita coret. Hingga 8 kali 7. Ini untuk soal kombinasi. Oke, kita ke latihan ya. Oke, latihan untuk soal pertama. Siapa yang sudah mengerjakan ini atau menjawab ini? Raisa sudah? Alisa? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, di sini ada jam digital ya. Jam digital itu yang biasanya ditempel di tembok-tembok ya. Kalau jam analog kan yang bundar dengan keterangan MM yang dinyatakan bulan. Kemudian DD nyatakan hari, HH jam, dan MM kecil menit. Oke. Seperti contoh ya, ini yang ditanyakan adalah banyaknya palindrom pada sepanjang tahun 2000. Contohnya sebagai berikut. Ini contoh bulan apa ini? Bulan Maret, ya, tanggal 2, jam 20.30, jam 20, atau setengah 9 malam. Nah, nanti kita menganalisa dari bulan Januari. Bulan Januari itu berarti 01. Ya. Bulan Januari itu 0. Oke. Nah, berarti ini titik-titiknya ada 1, 2, 3. Nah, karena palindrom berarti yang paling kanan ini kebalikannya ini. Berarti kalau ini 01 berarti di sini jam menit ke 10. Kemudian tanggal ini bulan ya, pertama bulan, dan tanggal 1 01. Berarti di sini jam 10. Nah, ini palindrom pada bulan Januari tanggal 1 jam 10 lebih 10. Oke, kalau tanggal 2 berarti ini tetap ya, yang bagian paling kiri dan paling kanan tetap karena bulannya masih Januari. Kan? Nah, berarti yang kita jalankan yang bagian tengah, yaitu tanggal 2, berarti ini jam 20. Menitnya tetap terus. Ya. Oke. Kemudian tanggal 3, ini jamnya jam 30, ada enggak jam 30? Jam itu maksimal berapa? Jam itu maksimal 24. Ya, jadi jam itu maksimal 23, ya 23 kan. Kalau menit maksimal berapa? 59. Ya kan? Jadi di jam digital itu kita tidak pernah mencapai ini 24. Kemudian ini tidak mencapai 60. Berarti di tanggal 3, kemudian jamnya harus 30, ini tidak ada. Oke, jadi tanggal 3 stop. Tanggal 4, nanti 40, enggak ada. Ya kan? Tanggal 5, 50. Tanggal 6, 60. Tanggal 7, 70. Tanggal 8,
80, tanggal 9, 90. Nah, tapi tanggal 10, nah ini kan jadinya 01, jam 1. Menitnya tetap selalu menit 10 dan tanggal masih tanggal 1. Bulan 1. Jadi pada tanggal 10 jam 1 ada, bisa. Ini oke. Oke, 11 ada. 11 dibalik tetap 11. Jam 11 kan ada, maksimal kan 23. Oke, 12 ada. 13 ada nggak 13? Nggak ada ya 13 ya. Jadi kita sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 13 nggak ada. 14, 41. Nggak ada. 15, 51. 16, 61. 17, 71. 18, 81. 19, 91. Nah, ini kemudian dilanjut 20. Ini ada. Jam 2. Ya. Oke, ini menitnya tetap. 21 ada 12. 22 juga ada 22. 23 nanti jadinya 32 enggak ada. Lanjut lagi sampai 29, 92 enggak ada. 30 ada. Oke, Januari itu sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 31 enggak? Iya. 31. Berarti Iya. 13 ada. Kalau 32 mungkin enggak? Enggak ada ya? Di tahun ini enggak ada ya? Berarti di bulan Januari ya itu kita mendapatkan palindrom sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 palindrom di Januari. Yang mana Januari ini sampai tanggal 31. Oke. Jadi Januari ada 10. Nah, kamu nyari sampai bulan Desember. Ada berapa kamu total? Apakah kamu akan ngecek satu-satu setiap tanggal di semua tahun? Nanti kamu ngecek sebanyak 365 hari. 36 hari. Kan terlalu banyak ya? Terlalu banyak nggak? Iya. Oke. Nah, kira-kira bisa disimpulkan di bulan Februari itu tanggalnya ada berapa? Tanggalnya ada 28. Ya, 28 berarti di sini 30 dan 31 dia tidak ikut. Berarti 10 dikurangi 2. Ya kan? Ada. Kemudian di bulan Maret, bulan ini. Bulan Maret ada sampai tanggal berapa? Hmm? 31. 31 berarti 10, ya kan? Nah, ini tadi 01, 02, 03. Kalau bulan kan dia bergantung pada yang paling kanan yaitu menit. Menit tadi maksimal 59. Berarti bulan keempat April itu kan di menitnya 40 masih memenuhi, ya kan? April itu berapa hari? April 30 ya, berarti 10 dikurangi 1 karena dia maksimal sampai sini. Berarti 9. Sekarang bulan Mei. Mei dibalik di menit jadinya 50. Masih mungkin? Ya, masih mungkin karena maksimal 59. Di Mei berapa
Hari 31. 31. Berarti 10. Nah, kalau Juni menitnya jadinya 60 kan? Kalau Juni kan 06 ya. Nanti di menitnya kan 60 karena dibalik ya. Ada nggak menit ke 60? Nggak ada kan? Maksimal 5 menit. Nggak ada. Jadi Juni nggak ada. Nol. Juli berapa? Juli jadinya 70. Ada nggak? Nggak ada. Agustus jadinya 80. September jadinya 90, nggak ada. Oktober 10 jadinya menit ke 1 ada. Sekarang Oktober itu berapa hari? Oktober. 31. 31 berarti 10. Kalau November 11, bulan 11 dibalik tetap 11 ada. Jadi dia 30 berarti 9. Desember 31 jadi ini totalnya adalah 10-nya ada 1, 2, 3, 4, 50. 9-nya ada 1, 2. Jadi 50 tambah 18. 68 tambah 8. 70. Bisa dipahami maksudnya? Oke, ada yang ditanyakan pembahasan ini? Lanjut? Lanjut ya? Oke. Fariha, lanjut Fariha. Ya, kita lanjutkan. Oke. Ini ada dua, ya, nomor 2 ada huruf A, D, I, J, T, W ini sudah urut. Nah, jadi kalau A, D, I, J, T, W ini dibuat kata, itu sebanyak 720 kata. Nah, dari mana? Nah, ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat 6 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, kotak pertama, misalnya, ini kan 6 ya. Jadi diisi sembarang dari salah satu 6 ini. Jadi ada 6 kemungkinan. Kotak kedua berarti karena sudah diambil 1, sisanya 5. Yang kotak ketiga bisa diambil 2, berarti sisanya 4. Ini sudah diambil 3, sisanya 3, 2, dan 1. Jadi ini sama dengan 6 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 720. Kemudian, nah, kata tajwid berada pada urutan keberapa? Nah, apakah ke 720? Pada urutan ke 720, kata yang terbentuk apa? Ya, berarti yang terakhir ini dibalik menjadi W, T, J, I, D. Nah, ini yang ke 720. Nah, tapi yang ditanyakan kan kata tajwid, bukan ini. Nah, kalau kita nyoba satu-satu ya lumayan. Maka triknya adalah kita lihat polanya. Kita lihat polanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, huruf pertama itu kita pasang A karena dimulai dari yang terkecil secara alfabet. Ini huruf yang awal itu A. Berarti di sini ada 5 kotak.
Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Karena huruf A sudah diambil di depan, berarti sisanya 5, 4, 3, 2, 1, atau 5 kali 4 kali 3 kali 2, itu 120. Berikutnya, nah karena huruf T yang kita minta ini nanti itu 2, 3, 4, 5. T, A, H, W, I, D. Ini C ini huruf keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti paling tidak ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini yang kita sisihkan, kita eliminasi. Itu sebanyak berapa? 120 kali 4. Karena masing-masing A yang di depan itu 120, D 120, I 120, J 120, sehingga di sini sudah kita eliminasi sebanyak 480 kata. Yang mana diawali selain huruf T dan W. Gitu ya. Nah, ini sudah kita eliminir. Jadi tidak mungkin di bawah 408. Oke, sekarang kita memulai dari huruf T. Huruf T. 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang diminta memang tajwid TA ini tidak perlu dihitung. Karena ini memang dia urutannya setelah T untuk awalan berikutnya adalah A. Nah, huruf terkecil paling awal yaitu Oke. Kemudian kalau depannya TA, ya, depannya TA, ini seharusnya nanti di sini kan ada huruf apa? D, ya, huruf D. Karena setelah A itu D. Berarti ada berapa kemungkinan? Nah, 3, 2, 1. Nah, untuk depannya TAD itu ada 3 kali 2 kali 1 sama dengan. Berikutnya setelah D yaitu I. TAI. Kemudian ini 3, 2, 1 juga. Kemudian setelah I adalah J. Sesuai yang kita harapkan, TAJ. Oke. Nah, dan di sini ada berapa kemungkinan? Nah, kan setelah TAJ di sini kita ada berapa tadi? Ada 18 ya. Ada ini selisih yang huruf yang belum masuk selain TAJ adalah WID. Ya kan? Nah, berikutnya berarti karena yang diharapkan touch with ini TAJWID, berarti huruf setelah J itu harusnya adalah D dulu. Sehingga di sini ada dua kemungkinan, yaitu 2 kali 1, yaitu diisi apa? I atau W atau berarti ini 2. Berikutnya 1, 2, 3 TAJ setelah D berarti hurufnya adalah I. 2, 1, boleh D, boleh W. I. Kemudian berikutnya yang W, tentu yang W itu sendiri ya. Ini W. Nah, berarti W, DI, 2, kemudian yang terakhir ID. Ini 1, dan berikutnya adalah TAJ, W, I. Jadi totalnya tadi 480 ditambah
12 tambah 4 tambah 2. Jadi 12, 42, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 2, 18. Sehingga totalnya itu tajwid ke 480 tambah 18 itu 49. Ada yang ditanyakan? Oke. Halo, ada yang perlu dibahas di sini, ditanyakan? Ada. Sasa, Kaisar, Gerda, Kaisa, Aimi, Alisa? Enggak. Oke, paham ya? Lanjut ya. Nah, berikutnya. Tim sepak bola terdiri dari 25 orang. Masing-masing diberi kaos dari 1 sampai 20. Tentukan banyak cara memilih 3 pemain secara acak dengan syarat jumlah nomor kaos mereka habis dibagi. Jadi nomor kaosnya itu 1, 2, 3, 4. Ini ada bagi. Jadi kita ingin milih 3 pemain secara acak, tapi dipastikan habis dibagi 3. Nah, caranya gimana? Maka kita kelompokkan. Misalnya kelompok 1 itu nomor kaos yang habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Itu siapa saja kaosnya? Siapa? Berarti ya 3, 3, 6, 9, 12, 15. 18, 21. 21, 24. Kelompok 2 itu sisa. Dibagi 3, sisa 1. Berarti 1, 4, terus 7, 10, 10, 13, 16, 19, 25. kelompok 3 ini dibagi 3, sisanya 2. 2. 2 di sini. 2, terus 5, terus 8, 11, 14, 10, dan 20. Jadi kalau kita punya bilangan dibagi 3, itu kemungkinan ini ada 3 kelompok. Habis dibagi 3, sisa 1, dan sisa tuh. Nah, kemudian supaya acak, maka kita pilih 3 pemain. Kalau acak kan diambil dari kelompok 1. 3 pemain dari kelompok 1. Ini sudah pasti kan? Sembarang diambil sembarang pasti habis dibagi 3. Betul nggak? Ya, berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sama juga mengambil 3 dari 8. Berarti berapa tadi? Sudah kita hitung tadi ya. Apa tadi? Kita hitung kombinasi 3 dari 8 tadi berapa? 56 ya.
Salah ya? Nah, ini tadi. Ya kan? Oke. Selanjutnya ya, kita pilih ya, supaya habis dibagi 3. Kalau kita ngambil semua dari kelompok 2 jelas nanti habis dibagi 3 enggak kira-kira? Misalnya 147. Berapa 147 hasilnya? 12. 1410. 15 juga habis dibagi. Jadi kalau 3 seluruhnya kita ambil dari kelompok 2 juga habis dibagi 3. Jadi 3 pemain dari kelompok 2. Kelompok 2 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9. Ya, berapa ini? Dihitung yuk. 9 faktorial. 3 faktorial. 9 kurangi 3, 6. Berarti 9 kali 8 kali 7. Ini 3 kali 2 kali 1. Kita coret. Kemudian 3, kita coret 3, 8, kita coret dengan 12 kali 7 berapa? 84. 84. Oke. Nah, kalau kita ambil 3 pemain dari kelompok 3, apakah menjamin semuanya bisa dibagi 3 totalnya? Misalnya 258. Ya. Atau 2511. Ya. Berarti ada jaminan 3 pemain dari kelompok 3. Nah, tinggal dihitung kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti sama dengan yang K1 dengan 50. Nah, oke. Ya, selanjutnya kalau kita milih ya masing-masing 1, kita pilih 1 dari K1 ditambah 1 dari K2 ditambah 1 dari K3, apakah sembarang akan habis dibagi 3? Ini saya ngambil 3. Kemudian ini 1, ini 2. Jumlahnya habis dibagi 3 enggak? Iya kan? Iya. Sembarang. Misalnya ambil 6, 4, 2. 6 tambah 4, 10 tambah 2, 20. Ya, ada jaminan. Berarti gimana? Nah, berarti ini K1-nya tadi ada 8. Berarti 8 dan 1 dari 8 ditambah atau dikali. Nah, kalau ini satu kesatuan berarti dikali ya. Dikali. Nah, K2 tadi jumlahnya ada 9 orang. Berarti 9 1. Yang 3 juga ada 8. Nah, kalau ini yang ini 1, berarti ini 1 berarti sama dengan yang di atas. Jadi 8 kombinasi 1 itu sama dengan 8. 8 kali 9 berapa? 72 kali 8 berapa? 8. Nah, yuk, berapa dihitung? Yaitu 5, 7. Jadi kalau kita ambil secara acak, ya, itu dengan komposisi sebagai berikut. Ini ada 4 kasus ya, 1, 2, 3, hingga total ada 56 ditambah 84 tambah 56 tambah 5. Berapa ini?
Ini adalah 7, 7. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Lanjut. Ya, dilanjut ke ini. Kamu didiskusikan dulu. Silakan. Raisa, lanjut. Lanjut. Lanjut terus. Ya, oke. Kita lanjutkan nomor 4. Sebuah kotak berisi 20 bola merah. 15 hijau, 20 merah, 15 hijau, dan 5 kuning. Berapakah paling dikit banyaknya bola yang harus diambil dalam kotak sehingga dipastikan memperoleh 3 warna yang sama? 3, hanya cukup 3. Sekali ambil kita dapatkan 3. Caranya gimana? Nah, karena yang diminta 3, maka kita ambil masing-masing 2 dulu. Dari sini diambil 2, di sini 2, di sini 2. Berarti berapa? 2 tambah 2 tambah 2. Berapa? Jadi kalau kita mengambil 6 sekaligus, itu kemungkinan terburuk akan mendapatkan ya masing-masing ini, 2 ini. Padahal yang diminta itu adalah 3 warna yang sama. Kalau ini kan 2 warna. Maksimal 2 warna. Nah, maka supaya menjamin menjadi 3, maka ditambah 1. Jadi kalau kita mengambil 7, kemungkinan itu kita akan mendapatkan 3 merah. Kemungkinan bisa juga mendapatkan 3 hijau. Atau kemungkinan kita bisa dapatkan 3 yang kuning. Nah, kalau pertanyaannya kita ganti 3 ini menjadi 5, berapa yang harus diambil? Kenapa harus 7 bola? Ah? Kenapa Berapa? harus 7? Kenapa? Kenapa Lagi. harus bola? Kenapa harus bola? Kenapa harus 7 bola? Oh, kenapa harus 7 bola? Tadi kita ambil kemungkinan terburuk 2. Ini 2. Ini kemungkinan terburuk ya. Jadi kalau kita mendapatkan, kita ngambil secara langsung 6 bola. 6 bola. Kemungkinan terburuknya itu tidak ada yang 3 warna sama. Kemungkinan terburuknya adalah dengan rincian 2. Ini kemungkinan terburuk 2. Supaya pasti 3 warna, maka kita butuh 1 lagi sembarang. Mau kena kuning, kena hijau, kena merah. Misalnya kena kuning, berarti di sini tambah 1 kan, berarti kita mendapatkan 3 kuning plus 2 hijau plus 2 nih. Gitu, Mas. Paham? Kenapa harus 7? Paham? Hah? Tuh.
Nah, coba kalau pertanyaannya kita ganti 5 warna yang sama. Minimal berapa atau paling sedikit berapa yang harus diambil kalau 5? Kak, kenapa 20 merah, 15 hitam sama 15 hijau sama 5 kuning itu langsung diubah jadi 2 semuanya. 20 merah diubah jadi 2, 15 hijau diubah jadi 2, 5 kuning langsung Bukan diubah ya. Ini tidak diubah, tapi ini ini kan yang ditanyakan 3. Maka kita ambil kemungkinan terburuk, masing-masing kita dapatkan 2 merah, 2 hijau, 2 kuning. Itu kemungkinan terburuk. Jadi antisipasi. Jadi kita ngambil 6 sekaligus. Kemungkinan terburuknya itu adalah masing-masing kita dapat warna yang sama itu 2-2. Merahnya 2, hijau 2, kuning 2. Dari mana didapatkannya? Di mana didapatkannya? Ya, misalnya kita punya 6 ya. 6, ngambil 6 sembarang. Kan bisa jadi 6 itu kemungkinan terbaik kan semuanya misalnya terambil kuning 5. Itu kemungkinan terbagus ya. Kuningnya itu 5. 1, 2, 3. Jadi 6 itu terdiri dari apa? 1 merah plus 5 kuning. Ini kemungkinan terbaik. Jadi minimal kita dapat 3 warna yang sama yaitu di kuning. Tapi kemungkinan terburuk, jadi kita bicara kemungkinan terburuk, 6 itu ternyata terdiri dari 2 merah plus 2 hijau plus 2 kuning. Ya kan? Ini terburuk. Kenapa terburuk? Karena tidak ada yang mencapai 3. Misalnya ini M-nya ini 1, pasti salah satunya ada yang 3, ya kan? Gitu. Misalnya hijaunya ternyata 1, pasti entah merah atau kuningnya yang 3. Nah, ini kondisi terburuk seperti ini. Makanya ini 2-2-2. Supaya pasti dapat 3, kita tambahkan 1 bola sembarang. Sembarang. Mau kuning kah, hijau, merah, sembarang. Sehingga totalnya minimal kita ngambil 7. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, sekarang kalau kita ganti pertanyaannya 5. Berapa kalau 5? Kalau 5 berapa? Ayo, coba 5 berarti masing-masing diambil 4 kan? Kemungkinan terburuknya. Jadi kalau 5 masing-masing kemungkinan terburuknya adalah 4. Ini 4 merah, 4 hijau, ditambah 4 kuning. Supaya salah satunya ada yang 5, kita tambahkan 1. Kita tambahkan 1. Entah di sini, atau di sini, atau di sini. Sehingga di sini harus ditambah 1. Hingga 13. Jadi kita harus mengambil 13 bola sekaligus untuk memastikan 5 bola berwarna sama. Nah, ini dikenal dengan prinsip sarang burung merpati. Pak, Ya, kalau kita ngambil 4 merah, 4 hijau, 4 kuning itu berarti kita milih ya? Kalau acak kan nggak itu. ya acak. Kita ngambil 12, ya kan? Kita milih. Nggak milih, kita ngambil sembarang 12, ya kan? 12. Kemungkinan terburuk kita dapatkan kondisi seperti ini. Kemungkinan terburuk.
Kan belum mencapai 5 kan? Tidak ada yang mencapai 5 kan? 4. Tidak ada yang mencapai 5. Ini kemungkinan terburuk. Misalnya kita ngambil 12, ternyata ada salah satu yang 3. Misalnya merahnya itu kita dapatkan 3. Pasti salah satu dari hijau atau kuning yang 5. Iya kan? Nah, makanya kalau pertanyaannya 5, berarti kita kurangi 1. Kita ambil kondisi terburuk. Yaitu berapa? 5 kurangi 1, 4. Intinya begitu. Jadi secara umum gimana? Secara umum, ya, kalau kita punya misalnya, ya, ini ada jenisnya, ada 3 jenis bola kan? Misalnya ada N jenis bola, gitu ya. N jenis bola. Nah, yang diminta misalnya K warna sama, maka kita bisa mencari dengan apa? K-1 dikali dengan jenis. Jenisnya ini tadi adalah N, banyaknya ada. Ini ditambah 1. Ini rumus umum untuk mencari, ya, minimal jumlah bulan. Jadi K ini adalah yang diinginkan, jumlah warna, jumlah bola warna sama. N ini jenis bola. Gitu. Ya, paham ya teori ini? Ini kita lanjutkan ke soal berikutnya, masih ada waktu. Tentukan banyaknya persegi yang terdapat pada papan persegi. Papannya ini berukuran sama enggak panjang lebarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 8 kali. Kita ambil sampling ini 3 kali 3, itu 14. Ada 14. Nah, 14 itu terdiri dari apa saja? Nah, yang pertama terdiri dari satu kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Untuk yang satu kotak itu ada 9. Yang 2 kotak, kalau persegi berarti 4 kotak minimal ya. 1, 2, 3. Terdiri dari 4 kotak. Kemudian yang terdiri dari, ya, semuanya ini 3 kali 3 kotak itu ada 1. Sehingga totalnya ini adalah 13 atau 14. Ternyata ini bisa kita cari menggunakan, ya, kalau ukurannya N kali N, itu bisa kita cari dengan 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai N. Contoh misalnya ini tadi 3 kali 3. 1 kuadrat, 2 kuadrat. Berarti kalau 8 kali 8 ada sebanyak
Ini bisa kita apa kalau ya mungkin ada yang menghafal atau apa ya silakan. Ada rumus tertentu untuk menghafal itu. Tapi kalau hanya sedikit ini bisa. Ya. Berapa ini hasilnya? Halo, berapa ini? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Itu berapa? Ada rumus tertentu ya. Misalnya kita punya 1 kuadrat sampai n kuadrat. Kalau apa namanya banyak, bisa kita selesaikan dengan cara apa? Jumlahan yang pernah belajar itu deret itu ya. Maka ada yang biasanya menggunakan ini n ini n ini 2n plus 1 n dikali 2n plus 1 di 8 2 kali 8 ini 8 plus 1 di 8 dikali dengan 17 dikali 9 add 6 dengan 9 dibagi 3 dapat 2 12 kali 17 12 kali 17 120 ditambah dengan 84. Oke. Sampai sini. Ada ya? Kita Kenapa di situ? lanjutkan. Pak, kenapa di Gimana? situ? Ya? Kenapa 3 kali 3-nya diubah langsung jadi 8 kali 8? Ya, ini contoh kecil untuk mencari tadi ini yang dicontohkan contoh terdapat 14. 1 tambah 4 tambah 9, 14. Nah, Oh, paham. jadi secara umum untuk n kali n itu bisa dicari dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai. Kalau n-nya 3, nah, berarti sampai 3. Sama kan? Nah, yang Ya. ditanyakan ukurannya 8 kali 8, berarti sampai 8. Ya, gitu ya. Ya, terima kasih.
Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini tadi seperti permutasi siklik ya, karena ini bentuknya gelang, berarti dia bagi dua, ya. Jadi permutasi siklik. Nah, kalau bentuknya gelang, ya, itu setengah dari N-1. Nah, di sini ada dua warna merah, kita buat ya. Kita buat gelangnya. Pertama dua warna merah. Nah, kemudian dua warna kuning, tiga warna biru. Gelang tersebut dibuat dengan syarat manik-manik merah dan kuning selalu berdampingan. Ini merah. Kemudian kita buat kuning selalu bersama. Selainnya biru. Kalau kita hitung, berarti berapa? Ini dianggap satu ya. Dianggap satu. Kan bisa dibolak-balik ya kan. Posisi kuning merahnya bisa dibolak-balik. Sehingga banyaknya, karena ini dianggap satu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada N-nya ada 5 karena ini selalu berdampingan sehingga ini 5 min 1 faktor. Nah, perlu dikali lagi karena ini bisa dibolak-balik. Ini kuning merah, merah kuning bisa dibolak-balik karena membuat formasi yang berbeda. Kalau merahnya yang di sini kan nanti jadi apa? Setelah merah itu biru. Nah, sehingga kalau dibolak-balik ada dua kemungkinan. Di sini juga bisa dibolak-balik sehingga perlu dikali 2 faktorial. Nah, sehingga totalnya adalah 4 faktorial 2 faktorial 2. 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Ini 24 dikali 4. 96. Kenapa N-nya sama dengan 5? Ya, gimana? Kenapa N-nya sama dengan 5? Nggak dibagi 2, Pak. Nah, nih pertanyaannya ini. Perlu dibagi 2 enggak kalau ini? Kalau ada syarat ini tadi, perlu dibagi 2 enggak? Ya. Ya. Gimana? Ada yang dapat dibagi 2 siapa? Yuk kita survei dulu. Oke. Kita buat sampling sederhana. Kita buat lagi yang sederhana. Birunya hanya 1. Birunya hanya 1. Birunya hanya 1. Kemudian merah. Kuning.
kuning, merah. Dan ini kita kelompokkan, ini selalu berdampingan. Oke. Nah, kalau ini tadi seharusnya ya, di sini ada ini ada objek sebenarnya. Faktorial kali masing-masing 2. Nah, ini bisa dibolak-balik jadi 2. 3 kurangi 1, 2. Jadi 2 faktorial 2. Apakah nilainya 8 atau dibagi 2? 4. Kita lihat komposisinya. Yang pertama, kita mulai biru nomor 1. Ya, berarti biru, kemudian merah, dan kuning, merah. Tuh. Yang kedua, biru, ini merah kuning kita tukar, dan yang ini tetap. Dan 3, biru, nah, kemudian yang kita operasikan yang 2 terakhir, kuning merah, ini merah kuning, 4, biru, merah kuning, merah. Oke, ini jam 4. Oke. Apakah kita bisa mendapatkan yang kelima? Apa? Merah, kuning, biru, kuning, merah. Merah, kuning, Biru, kuning, merah. Biru, merah, kuning. biru, Merah, kuning. merah, kuning. Merah, kuning, biru, kuning, merah. Bentar, kita cek ya, apakah sebenarnya nomor 5 ini sudah ada di sini? Kalau kita nyatakan, ini kan bisa kita putar ya. Ini kan setelah biru, merah, kuning, kemudian beda. Kalau yang ini kita putar lagi ke sini kan, ini kan kuning merah. Kalau yang ini merah kuning kan. Jadi nomor 5 tidak sama dengan nomor 1. Oke. Kalau dengan nomor 2, biru, kuning, merah, beda. Oke, nomor 2 beda. Oke, nomor 3 beda, nomor 4 biru, merah, kuning, ini biru, merah, kuning. Kemudian merah, kuning. Berarti kan sama dengan nomor 4. Iya, Pak. Nah, kan diputar kan sama. Ini kan nanti kan buat lingkaran kan. Jadi kan yang ini akan ketemu ini. Ibarat kalau kita tulis lagi ini M K, berarti ini B M K M K B M K. Oke, jadi nomor 5 gagal. Ada lagi ya, nomor 6 apa? Berarti dibagi 2. Iya enggak? Oh, ini juga. Kamu kamu ini apa kamu ini peluang. Yaudah next itu kan udah ganti kok. Ya, ini berarti juga dibagi 2. Oke, lanjut. Tutup. N-nya sama dengan 5. Apa? Kenapa?
Kenapa N-nya sama dengan 5? Ya, ini birunya kan 3, 1, 2, 3, ya kan? Nah, yang merah dan kuning ini selalu berdampingan, artinya ini dibuat jadi satu objek. Jadi ini 4, ini 5. Karena dia selalu berdampingan. Matiin dulu, nanti nggak bisa stop. Ini juga kalau lihat di atasnya juga. Matiin dulu, matiin. Oh, itu gue lihat di atasnya. Ini. Oke, itu ya. 3 warna biru, Sama Nih. warna kuning. warna 2 kuning, 2 merah. Oh, Dia ini bilang syarat maniknya merah dan kuning selalu berdampingan. Dua-duanya atau Tentukan satu doang? Susunannya. Dua-duanya atau Kayak satu gini doang? nih, kayak gini nih. Lihatin. Merah, kuning, kuning, merah, atau kayak gini nih. Nah, tentukan susunan manik yang masih bisa dibuat pakai peluang. Stop dulu. Peluang sama dengan setengah dalam kurung N-1. Apa ini sebenarnya tanda seru itu? Tutorial. Faktorial. Faktorial. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini lumayan panjang, nomor 7 ya. Pertanyaannya adalah, ayahnya bermain dengan dadu. Dia memiliki 4 dadu dengan warna beda-beda, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Ketika ayah melempar 4 dadu bersama, berapakah banyak susunan muncul mata dadu dengan jumlah 10? Syaratnya A, dadu merah hanya muncul mata dadu 1 atau 2. B, dadu kuning hanya muncul di mata dadu lebih dari 3. Dan C, mata dadu hijau selalu kurang dari. Oke, jadi dadu itu sisinya ada 6, ya, dan masing-masing punya angka 1 sampai 5. Jadi harus kita ingat, jadi bentuknya kubus, ada 6 sisi. Oke, jadi jumlah keempatnya dilempar itu selalu sama dengan 10. 10. Kemudian di sini ada dadu merah, berarti DM itu dadu merah. Kemudian DK dadu kuning, DH dadu hijau, dan DB dadu biru. Nah. Oke, yang pertama, dadu merah hanya muncul dadu 1, mata dadu 1 atau mata dadu 2. Jadi dadu merah ini, ya, ini nilainya yang muncul atau di atas itu, ya, yang sisi paling atas itu akan kelihatan itu titiknya atau notnya atau tandanya itu 1. Atau ini ya, tanda atau. Kemudian untuk yang B, ini syarat yang A, syarat B, dadu kuning lebih dari 3. Ya, berarti apa? Ya, 4, 5, dan yang C, ya, mata dadu hijau selalu kurang dari kuning. Jadi kalau kuningnya 4, hijaunya 1, 2, 3. Kalau kuningnya 5, berarti hijaunya 1, 2, 4, 3. Oke, sekarang kita cari, ya, pasangan yang memenuhi 3 kondisi ini.
Nah, jumlahnya 10 ya. Jadi kita buat begini. DM plus DK plus DH plus D. Ini totalnya 10. Nah, berarti angkanya yang mungkin apa? Kalau DM misalnya 1, kita buat 1 ya. 1. DK lebih dari 3, berarti 4. Yang dari DK berarti 3. Ini DH, ini B ya. Kemudian birunya nggak ada ketentuan kan? Berarti sembarang. Nah ini sudah berapa? 1 tambah 4 tambah 3, 7. Berarti 7 tambah 4, 5 tambah 3, 8. Berarti kurang 2. Berarti ini. Berarti pasangan merah, kuning, hijau, biru itu adalah yang pertama pasangannya adalah 1, 4, 3. Ini eksplorasi ya, jadi panjang harus didata. Oke, ini tadi yang kuningnya kita plot 4. Nah, kemudian DH itu bisa 3, bisa 2, bisa 1. Berarti kalau ya kita fitkan di sini merahnya 1, kuningnya 4, tetap gitu. Berarti yang berubah adalah yang hijau sama biru, berarti hijaunya bisa turun 2, yang birunya naik menjadi 3. Terus 1, 4, ini bisa 1, ini bisa. Jadi untuk 1, 4 itu ada 4 kan. Jadi merah. Ini merah, kuning, merah, kuning, hijau. Oke, sampai sini paham? Paham enggak ini? Paham. Nah, bisa dilanjut nanti ya. Oke, coba dilanjut. Nanti DM-nya 2. 1 dulu, 1 dihabiskan dulu. 1, tapi K-nya naik. K-nya kan minimal 4. Ini berarti 5. Jadi 1, 6. Berarti di bawahnya 5, 4. Sudah berapa ini? 10 ya? Oh, nggak boleh. Maksimal kan 10. Kalau ini sudah 10, nanti yang biru 0. Berarti ini 3. Ini 1. 1. Dan 1, 5, 2. Berarti ini turun 1, yang biru naik 1. Jadinya Pak. Iya kan? Pindahin ya? 1, 5. Ini 1. Ini 3. Udah, mentok. Untuk yang 1, 5, ada 3. Oke, untuk yang 1, 6, ada berapa? 6 kan 7. Berarti maksimal 2. 21. Untuk 6, 21. 1. 6. 1, 2, 1, 6. 3. Jadi. Udah, habis ya. Habis. Oke, sekarang yang depannya 1 sudah 1, habis 7, ya. 1. Memenuhi. Ada Oh lagi 1 iya. berapa? Else. Kita buat lagi M, K, H, I. Oke. Berapa lagi? M-nya naik menjadi 2 ya. 2. Kemudian K-nya minimal 4. Berarti hijaunya 3. Birunya berapa? Ini sudah berapa? 6, 9, berarti 1. 2, 4. Ini turun. 2, 4. Ya.
Dah. Ini 25. 4. Oke, terus 25. Dah 7. Berarti maksimal ini 2. Terus 25. 1, 2, 25, 21, 26 setengah. beda. Kemudian 26. 26, Ini 1, 1. 1. 26, 1, 1. Kita buat lagi MK. Setelah ini ada lagi nggak syaratnya berikutnya? Habis. Yang memenuhi semua syarat itu DM 1 atau 2. Jika lebih dari 3. Dia DK. Udah habis. Ada lagi nggak? Nah, kalau soalnya itu A pertanyaan sendiri, B sendiri, atau C sendiri, atau jadi satu semua syarat itu. Kira-kira kamu menganggap pertanyaan nomor 7 itu syaratnya ada 3 atau pertanyaannya ada 3? Gimana, Pak? Pertanyaan nomor 7 itu ABC itu pertanyaan sendiri-sendiri atau dia syarat semuanya. Nah, kalau syarat semuanya berarti jawaban kita sudah selesai. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Nah, tapi kalau A pertanyaan sendiri itu kan hanya ketentuannya hanya dadu merah muncul 1 atau 2. Yang lainnya bebas. Yang B pertanyaan sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan syarat A dan C. Ya. Jadi tapi bisa ya kalau masing-masing kan malah gampang kan? Ketentuannya hanya 1, dari mata dadu 1 atau 2. Nah, berarti yang Ada lain rumusnya bebas. nggak? Ada cara yang lebih cepat. Ini soal eksplorasi memang harus gitu. Nah, ini kalau pandangan saya ini, karena ini titik, ini kan titik ya. Nah, karena ini titik, berarti pertanyaannya itu sebenarnya A pertanyaan sendiri, B sendiri, C sendiri. Tapi kalau misalnya ini A, ini diakhiri titik koma, ini bukan titik, tapi titik koma, terus baru yang terakhir titik, berarti syaratnya itu ada 3, sehingga jawabannya adalah 14. Paham ya? Ya. Jadi ini yang kita kerjakan barusan tadi itu kita mengasumsikan syarat ketiganya ini harus dipenuhi semua. Tidak dikerjakan per item. Kalau per item kan dadu merah hanya muncul 1 atau 2 ya. Berarti misalnya ini merah, kuning, hijau, dan biru. Yang penting ini 1. Ini sembarang. Ini sembarang ya. Bisa 1, bisa 1. Nah, ini harus lebih besar, kuning harus lebih. Nah, ini kan nggak ada ketentuan di sini ya. Jadi B sendiri. Jadi kita fokus hanya syarat pada A. Pak,
Ya. Hmm. Soal kayak gini pasti ada syaratnya ya, Pak? Ya, ini soal eksplorasi, jadi memang harus diuraikan seperti ini. Nah, kemudian tadi yang perlu saya tekankan lagi, untuk membedakan apakah pertanyaan ini per item, A dijawab sendiri, B dijawab sendiri, C sendiri, itu dilihat dari tanda baca di akhir. Kalau tanda bacanya titik, berarti masing-masing. Jadi A dan B tidak ada hubungannya. A sendiri dijawab apa, B sendiri. Jadi ada 3 jawaban. Kalau di belakang ini, paling terakhir ini titik koma, seperti ini, dan baru yang terakhir titik, itu artinya syarat ketiganya harus dipenuhi. Begitu. Oke, itu ya. Ya, nah, waktunya sudah habis, silakan nanti dieksplorasi sendiri jawaban A, B, dan C, dan juga yang lain. Saya kasih clue untuk nomor berikutnya, silakan dijawab ya. Ini nanti jawabannya ini seperti soal nomor berapa tadi yang kaos tadi ya. Yang ini silakan nanti buktikan. Nomor berapa ini? Terakhir 15 ya. Oke. Nah, nanti akan saya share. Kita akhiri dengan foto bersama. Silakan menyalakan kameranya. Kita ambil foto. Gimana materinya? Bagus atau mudah-mudah? Susah, Pak. Susah.